Kita akan lanjutkan lagi dialog kita. Kita masih punya waktu yang cukup lumayan ada. Dan itu berarti satu penanya lagi karena mendekati, oh maaf, mungkin masih ada lagi ya. Silakan yang ada di sini. Silakan, Bapak yang di depan dulu. Mic-nya sudah ada. Silakan. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru mulia kita, Buya Syakur. Teman-teman sekalian, tadi kita mendengar bahwa ketika seseorang merasakan nikmatnya sebuah pertemuan dengan Allah, maka surga dan kenikmatannya tidak lagi terasa nikmat. Kalau saya boleh meminjam bahasanya Pak Tato, kayaknya boleh dikatakan masuk surga itu kenikmatan yang terendah dibanding dengan pertemuan dengan Allah. Wujuhu yaumaidina dirah. Dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun ala ilal. Oh, innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama dengan orang-orang yang bersabar. Kebersamaan lebih daripada sebuah pertemuan, Bu ya. Kalau boleh tadi untuk kecap-kecapan yang nomor satu, artinya bahwa kesabaran juga berhak untuk mengatakan kecap nomor satu. Karena tadi pertemuan aja sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa, apalagi sebuah kebersamaan. Jadi sah barangkali, dan mohon bimbingan Buya untuk sabar ini seperti apa, sah boleh enggak kalau mengatakan nomor satu lagi sama seperti kecap. Makasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, rasa cinta yang bersemi di hati ini, kerinduan yang saya tanggung setiap malam ketika saya bertemu dengan perempuan yang saya cintai. Apa yang terjadi? Itu hormon dopamin kita meningkat, rasa kebahagiaan kita langsung naik level. Rasa badan ini nyaman, menjadi enak, menjadi bahagia. Cinta itu membawa kebahagiaan. Menatapi wajah orang yang kita cintai itu membawa kebahagiaan dengan sesama saja. Apalagi engkau bisa menatap wajah Tuhan yang engkau cintai. Bayangkan, nggak ada kenikmatan di atas itu kok. Percaya nggak? Dengan cinta itu semuanya berubah semuanya. Ketika kita makan, masakan apapun, kalau kita makannya bersama orang-orang yang kita cintai, sedep kabeh. Betul nggak? Saya juga dulu pernah makan pelem pentil, mangga yang masih muda jatuh tuh pagi hari tuh, dikupasin, dicolek ke gula Jawa sama cabai, tapi makannya sama kekasih, habis cobetnya. Ya. Semuanya menjadi nikmat. Jadi artinya begini saja. Nanti di samping itu juga pada akhirnya tergantung kita juga pada akhirnya. Ada orang yang cenderungnya itu ibadah yang paling mungkin dilakukan adalah ibadah ritual daripada ibadah sosial. Kenapa? Karena ibadah ritual mah nggak pakai modal, Pak. Kalau ibadah sosial pakai uang enggak? Pakai. Ngerokok kantong enggak? Iya. Ngasih anak yatim pakai apa ngasihnya? Nah kalau sholat ngeluarin duit enggak? Itulah makanya orang memilih sholat. Kan nggak pakai modal kan? Bantu orang fakir miskin, beli beras, beli segala macam, pakai duit enggak? Itu persoalannya.
Jadi kenapa orang milih ibadah ritual? Ya karena ibadah ritual nggak perlu modal. Kalau ibadah sosial harus pakai modal. Tetapi di alam dunia saja orang rajin sholat dengan orang dermawan, kondangan, yang duduk di depan orang dermawan apa orang yang sholatnya rajin? Yang kursinya empuk, yang dermawan apa yang sholatnya rajin? Yang kuehnya Black Forest, ya wajibnya ditoples, minumannya teh tubruk untuk orang dermawan. Kalau yang rajin sholat di belakang duduknya di kursi plastik. Snacknya apa? Buras, kacang gawil, sama air aqua gelas dibuntal di plastik, tulis di balang-balang. Ya, kenapa? Saya juga sama. Saya kedatangan orang kaya. Apa artinya saya hormati orang kaya? Kalau dia tidak dermawan, urusannya apa? Betul enggak? Ya. Orang alim ya perlu dihormati. Tapi apa urusannya kalau ilmunya tidak digelar untuk dirinya sendiri saja? Betul enggak? Nah itulah persoalannya. Jadi saya menghormati orang karena kebaikan-kebaikan di dunia ini. Itu yang jadi persoalan. Nah tetapi nanti sabar sendiri kalau dibandingkan dengan syukur, ibadah mana yang hebat? Apa sholat? Apa sabar? Apa syukur? Apa? Syukur. Apa syukur? Di sini kecap-kecapan lagi nih. Kata orang yang syukur, ibadah tertinggi adalah ibadah syukur. Kenapa? Karena jumlah orang yang bersyukur di dunia tidak banyak, sangat sedikit, minoritas dalam minoritas. Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit. Dari mana? Dari hamba-hambaku. Hamba Allah banyak atau sedikit? Ini hamba Allah nih. Hamba Allah tuh Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Muria, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu hamba-hamba Allah. Kalau ini mah kunyukullah. Sedikit hamba Allah nih. Itu sedikit dari hamba Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dari minoritas sangat sedikit, bisa dihitung jari. Kalau orang sabar mah banyak. Orang diuji dengan kemiskinan 100 orang, insya Allah yang lulus 80 orang bisa lulus diuji sabar. Tapi 100 orang dikasih harta yang banyak, siapa yang bersyukur? Tidak akan lebih dari 5% kok. Iya, jadi orang bersyukur itu lebih berat. Iya. Ya, makanya jadi ada dua hal meminta tolong kepada Allah, yaitu ista'inu bisabri wassalat. Sabar dan berdoa. Kalau sholatnya sholat ini namanya ista'inu bisabri wa iqamatis sholat. Ini wassalat. Sholat benar doa, lughatan itu mah berdoa. Jadi jangan dianggap sholat Allahu Akbar ngadap kiblat 4 rakaat, bukan itu. Ista'inu bisabrat. Makanya kata-kata shollu itu sebetulnya bukan sholat. Kalau sholat aqimus sholat. Aqimus sholata wa atuz zakat. Alladzina yuqimuna sholat, yang sembahyang 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat. Itu yuqimus sholat. Kalau sholat saja yaitu artinya bukan sembahyang, tapi adalah berdoa itu. Ya. Makanya ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, bukan sholat tapi berdoa. Kepada siapa? Untuk siapa? Untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya bahwa nanti pada akhirnya innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Ya iya ila alal khasyin itu sudah kita jelaskan kemarin. Tetapi ibu-ibu sekalian,
Ini saya ulangi lagi, bertanya dari mana tadi yang tanya? Dari siapa namanya? Pak Anton tadi. Anton ya? Iya. Dari mana? Palembang. Dari Palembang. Nanti yang penting bagi saya, kenapa saya ini disebut kiai yang paling rajin mengajak orang berdoa. Ya, sudah saya jelaskan. Bagi saya berdoa itu yang urgensinya bukan masalah dikabul atau tidak. Itu terserah Allah, yang penting kita berdoa. Nah, yang paling penting loh, Dok. Kenapa saya kok kederang-derang, artinya sungguh-sungguh ngajak orang berdoa? Karena dengan doa itu kita bisa merawat harapan. Kalau orang masih berdoa, berarti masih ada harapan. Ini bahayanya orang kalau sudah mati harapannya, maka akan putus asa. Nanam padi gagal lagi, nanam lagi gagal lagi, 3 kali nanam lagi gagal lagi. Ketika tidak ada harapan, paculnya ke dibalang nak wis. Mari beli nyawa maning wis. Ngasa golok baik. Betul enggak? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu malam ini masih berdoa, berarti di dalam diri kita masih ada harapan. Bukat beli dinakin ya sukiki, beli sukiki ya ben. Beli tekang kita ya tekang anak, beli tekang anak ya tekang, beli putu ya tekang, beli buyo ya tekang, beli canget tekang, coba saya bareng, udah gudeg, sudah gudeg, blegedor. Itulah kesabaran Nabi, karena beliau selalu mengatakan seperti itu. Kalau tidak sampai dengan mereka, barangkali anaknya, barangkali cucunya. Alhamdulillah sampai tekang Sukatani dadi wong Islam kabeh. Iya kan? Makanya gitu aja.